Sobat keliling dunia, sudah gak sabar ingin lihat Paris? Masih melanjutkan petualangan Madam Ica Ayu di pusat mode dunia ini? Sobat keliling dunia mau diajak jalan bareng ke museum terkeren di negara Emmanuel Macron ini, yaitu Museum Louvre. Karena Louvre lumayan jauh, idealnya kita menggunakan kereta api bawah tanah atau metro. Karena sistem metro di Paris termasuk yang tersibuk kedua di Eropa setelah Rusia dan bisa diandalkan. Nah, kalau mau traveling pakai metro, sobat keliling dunia harus tahu tips dari Pak Michael Hure ini nih. Ayo kita naik metro. Ya, Kasih tips dong Samuel, naik metro itu harus gimana aja, harus ngapain, apa yang harus dilakukan? hati-hati ada banyak copet. Oh iya, ada banyak copet, jadi harus hati-hati banget. Uang, barang pribadi, tas itu hati-hati, apalagi? Naik turun tangga, tidak ada banyak lift. Oh iya benar, nggak ada banyak lift di sini, apalagi metronya tua. Metro di Paris itu pertama dibangun tahun 1900, jadi udah tua banget gitu ya. Jadi harus siap-siap aja jalan kaki, naik turun tangga karena nggak ada lift. Apalagi Apalagi nyontek dulu. diam di kanan dan jalan di kiri. Oh iya benar, harus orang Paris ini kan buru-buru ya. Jadi kalau misalkan kalian santai, teman-teman santai nih, diamnya di sebelah kanan. Tapi kalau mau jalan itu harus di sebelah kiri. Yuk ikut naik metro. Ayo. Oh iya les amis, kalau saya nih udah punya kartu abonemen yang bentuknya seperti ini. Namanya Navigo. Buat les amis yang tinggal di Paris lebih dari 2 hari, kartu ini tuh worth it banget. Karena turis-turis juga bisa beli kartu ini. Kartu ini berlaku 1 minggu, tapi 1 minggunya tuh aneh. Jadi dari Senin sampai Minggu. Jadi kalau les amis belinya hari Rabu, tetap dihitungnya Rabu sampai Minggu. Harganya 27,80 selama 1 minggu tersebut. Tara! Hanya dalam waktu 7 menit nyampe deh ke stasiun terdekat di Louvre. Nah, kalau sobat keliling dunia biar nggak kesasar di Paris, sobat Ica Ayu mau kasih tahu nih rute metro biar sobat nggak kesasar. Bonjour les amis, akhirnya nih kita udah sampai di stasiun paling dekat dengan Musée du Louvre, yaitu Palais Royal Musée du Louvre. Jadi mari kita langsung ke Museum Louvre. Deket banget kok, cuma 5 menitan jalan kaki, nggak nyampe malah 1 menit. Akhirnya sampai juga kami berdua di depan Musée du Louvre. Sayangnya, parvi di belakang saya ini sedang ditutup karena sedang ada Tour de France. Tapi kita masih tetap bisa masuk ke dalam museumnya. Saya kasih info juga, untuk masuk ke museum ada 2 opsi untuk beli tiket. Bisa beli online 17 euro atau bisa juga beli langsung di tempat 15 euro. Sayangnya kalau beli langsung di tempat itu harus antri. Sedangkan kalau online tinggal pilih jam dan tinggal datang sesuai dengan jam yang sudah kita pilih. Jadi saya sih sama Samuel pilihnya beli online aja. Wah, cantik banget ya Museum Louvre dari luar sobat keliling dunia. Prancis memang gak pernah salah kalau bangun gedung, apalagi kalau bangun kastel atau istana. Kastel ini dibangun oleh Raja Philip II di akhir abad ke-12. Sempat menjadi kediaman raja-raja Prancis sebelum akhirnya resmi menjadi museum. Sobat, tahu nggak koleksi yang paling dikunjungi di Museum Louvre? Ya, lukisan Mona Lisa ini sobat keliling dunia. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini menjadi primadona koleksi di Museum Louvre sejak pertama kali dipamerkan ketika Revolusi Prancis. Bahkan, banyak tokoh-tokoh dunia seperti Napoleon Bonaparte dan Adolf Hitler ingin merebutnya. Namun, lukisan ini selalu kembali ke Museum Louvre. Jadi les amis, sebelum menjadi museum seperti sekarang, Louvre itu dulunya merupakan kastil bagi kerajaan Prancis. Nah, ini kita bisa lihat di belakang saya, itu adalah bagian dari Louvre médiéval atau Louvre pada abad pertengahan. Itu bentuknya tuh seperti ini. Les amis, museum ini luas banget. Jadi luasnya itu 243 meter persegi. Kebayangkan besarnya seperti apa? Saya nggak akan mengajak les amis semua untuk mengunjungi hari ini ya pastinya. Semuanya itu nggak mungkin. Jadi kita akan hanya mengunjungi bagian yang paling famous pastinya. Udah tahu dong, La Joconde dalam bahasa Prancis.
Bahasa Indonesianya sih Mona Lisa. Yuk ikut sama saya dan suami. Tahun 1503, Leonardo da Vinci dibayar untuk melukis Mona Lisa oleh keluarga Del Giocondo. Namun karena sudah tidak berminat, lukisan Mona Lisa tidak diselesaikan oleh seniman serbabisa ini. Lukisan ini diperkirakan selesai tahun 1516 dan tidak pernah diantarkan kepada keluarga Del Giocondo. Model dari lukisan ini adalah seorang wanita bangsawan Italia yang namanya Liza del Giocondo. Bener nggak sih bahasa Italianya gitu? Yang pasti kalau dalam bahasa Prancis itu namanya La Joconde, Mona Lisa, My Lady, Doro gitu kali ya bahasa Jawanya, les amis. Lukisan ini kemudian dimiliki oleh Raja Prancis Francis pertama yang kemudian menjadi koleksi dari museum ini. Itu pada tahun 1797. Udah lama banget ya, les amis. Habis seharian jalan di kota Paris, pastinya apa? Lapar dong, les amis. Masalahnya Paris itu kan dikenal mahal ya kotanya. Saya sama Samuel nih mau kasih tahu teman-teman, les amis semua, tips untuk menghemat di kota Paris, terutama soal makan. Apa itu? Ada aplikasi nih, nama aplikasinya Too Good To Go. Kayak apa aplikasinya? Saya jelasin berikutnya deh ya. Yang pasti aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan makanan, baik itu roti, makanan siap makan, ataupun juga buah-buahan, sayur-sayuran di supermarket dengan harga yang pastinya hemat banget. Il a senti le sandwich. Non, Attends, je vais prendre. Voilà, c'est bon. Jadi les amis, kita tadi udah beli nih makanan pakai aplikasi yang sudah saya kasih lihat sebelumnya. Dan lumayan sih, tadi saya bayar berapa ya? 3,99 euro. Donc tadi kita dapat ini ada salad pasta. Kemudian juga dapat ini. Dan ada beberapa roti juga. Kemudian kita juga dapat ini nih. Ada dapat croissant. Regarde, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Gangguan teknis sedikit, nggak apa-apa ya, maafkan tim. Jadi kita juga tadi dapat ini guys, ada apa? Pain au raisin atau sejenis roti-rotian lah ya, sejenis croissant. Jadi mari kita makan dulu karena udah lelah seharian. Bon appétit! Kita habisin dulu makanan kita. Makasih semuanya udah nonton. Jangan lupa simak terus Keliling Dunia bersama Trans 7 setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di Trans 7. Kalau seru tuh nggak terasa ya waktu berjalan dengan cepat. Sudah 45 menit loh kita jalan-jalan. Gimana kesannya? Yuk berbagi kesan kalian dengan Keliling Dunia di akun Instagram @kelilingduniatrans7. Jangan lupa saksikan Keliling Dunia besok Minggu 11 Oktober 2020 pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Hanya di Trans 7.